Yoel pasal 2, hari Minggu, tanggal 14 November 2025. Tiuplah sangkakala di Sion, dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang, suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Yoel pasal 2 ini diawali dengan kalimat tiuplah sangkakala di Sion. Kalau ada sangkakala itu seperti pemberitahuan, pengumuman, dan dikatakan berteriaklah di gunungku yang kudus, biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Jadi dengan adanya tiupan sangkakala itu pemberitahuan hari Tuhan datang, hari Tuhan sudah dekat. Jadi sudah dekat, belum ditahu kapan pasnya, tetapi sudah dekat untuk mengajak berjaga-jaga. Nah ini dikatakan biarlah gemetar seluruh penduduk negeri. Nah ini pun datang kepada kita hari ini untuk gemetar, untuk berjaga-jaga, berawas-awas, sebab hari Tuhan datang dan kita tidak tahu kapan waktunya itu. Tetapi sudah dikatakan hari itu sudah dekat. Nah kalau kita tidak berjaga-jaga, kita sibuk saja dengan kegiatan kita, seperti pembacaan di kitab Lukas ya, kita sudah baca orang sibuk kawin mengawinkan, makan minum seperti zaman Nuh sampai tidak ditahu waktunya, ternyata air bah itu turun. Nah seperti ini yang Tuhan mau sampaikan juga untuk kita hari ini, harinya sudah dekat. Mari terus berjaga-jaga, terus melakukan perintahnya, apa yang dia ajarkan kepada kita, supaya kita terus hidup dari hari ke hari, sekalipun itu kegiatan kita tidak berbeda, sama saja, tetapi terus kita menyerahkan semuanya, melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya dan untuk kemuliaannya. Ada firman lain yang mengatakan apapun yang kita perbuat, baik makan, minum, apa saja yang kita perbuat untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita mohon terus tuntunan Roh Kudus untuk mengajari kita di dalam setiap tindakan, untuk apapun yang kita lakukan adalah untuk kemuliaannya. Hari Tuhan sudah dekat. Dan di situ hari Tuhan itu bagaimana? Hari yang gelap gulita dan kelam kabut. Suatu hari berawan dan kelam pekat. Kelam pekat itu gelap sekali, tidak kelihatan apa-apa. Nah, seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang, suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala. Nah di ayat Yoel pasal 1 kita sudah ingat ya, di situ dikatakan di ayat 2 dan 3, dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Jadi hal yang seperti itu tidak pernah terjadi, dan seperti ini Tuhan mau untuk gemetar seluruh penduduk negeri. Gemetar dalam hal ini hormat, tunduk kepada Tuhan, tidak pandang enteng tanda-tanda yang Tuhan sampaikan dan diperlihatkan kepada umat manusia. Ayat 3, di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Jadi di belakang ada api, di depan ada api, ada nyala api. Tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus, dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Semuanya akan dikena api semua. Rupanya seperti kuda, dan seperti kuda balapan mereka berlari. Seperti gemertaknya kereta-kereta, mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung. Seperti geletiknya nyala api yang memakan habis jerami, seperti suatu bangsa yang kuat teratur barisannya untuk berperang. Terhadapnya bangsa-bangsa gemetar, segala muka bertambah menjadi pucat pasi. Seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok.
dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Mereka tidak berdesak-desakan, mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak, mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Mereka menyerbu ke dalam kota, mereka berlari ke atas tembok, mereka memanjat ke dalam rumah-rumah, dan mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Jadi ini himbauan tentang hari Tuhan, bagaimana hal-hal yang akan terjadi benar-benar membuat seluruh penduduk negeri bisa gemetar. Tetapi kalau sudah mempersiapkan diri, kalau hidup yang Tuhan masih berikan dan melakukan rambu-rambu semua yang diajarkan Tuhan, yang disampaikan kepada Tuhan, dia akan datang memperdengarkan suaranya. Ada tentaranya di situ, pasukannya sangat banyak, pelaksana firman Tuhan banyak. Nah, saat sudah menghidupi terus firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan di dalam firman-Nya diikuti, nah dia tinggal melaksanakan. Dia akan pisahkan, dia akan selamatkan orang-orang yang hidup takut dan taat kepada perintahnya. Nah, dikatakan betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Hari Tuhan yang bisa menahannya adalah yang mau hidup sesuai dengan perintahnya, yang mau menerima Yesus, karena Yesus yang datang memberikan keselamatan. Yesus yang datang untuk mati ganti dosa-dosa kita. Nah, barang siapa yang mau menerima Dia, mempercayai Dia, melihat Dia dengan kuasanya sebagai anak Allah yang mati, dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit kembali. Yang percaya Dia dan sesudahnya mengikuti teladan-teladan hidup Yesus. Jadi ada aksi yang dilakukan dengan mempercayai Yesus adalah hidup seturut dengan teladan-teladan yang Yesus sudah ajarkan, yang Yesus sudah hidupi selama di bumi. Dan kalau dikatakan di sini siapakah yang dapat menahannya? Nah, orang-orang yang mau untuk masuk di jalan sempit, untuk memilih mengalahkan kedagingannya, memilih menghidupi sangkal diri pikul salib seperti ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Kita masuk di perikop yang berikutnya, seruan untuk bertobat. Nah, dengan adanya gambaran-gambaran di ayat 1 sampai 11 ini, hari Tuhan yang akan datang, hari Tuhan yang sudah dekat, ada seruan untuk bertobat. Seruan untuk bertobat itu sudah ada di ayat pasal yang 1 juga, pasal 1 Yoel, dan sekarang berikutnya di ayat 12 sampai ayat 17, seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga, jadi jangan tunggu-tunggu. Kalau dikatakan tetapi sekarang juga, jangan tunggu, iya besok saja, minggu depan saja, tahun baru saja. Ini sekarang juga. Demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Berbalik kepada Tuhan artinya sebelumnya tidak sama Tuhan, pergi di berhala-berhala, ya, seperti yang terus diserukan. Mereka lebih memilih beribadah kepada Baal, kepada patung-patung yang mereka buat. Dan Tuhan mau sekali untuk semua umat selamat, tidak ada satupun yang binasa. Karena itu panggilannya datang, dan juga datang pada hari ini untuk kita. Sekarang juga, hari ini juga, detik ini juga, mari kita berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Tidak setengah-setengah hati, tetapi segenap hati. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Ini ajakan untuk berpuasa itu sudah diteriakkan juga di Yoel 1 ayat 14. Kalau kita ingat, ya, Yoel 1 ayat 14,
Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu dan berteriaklah kepada Tuhan. Berteriak kembali kepada Tuhan, berpuasa. Nah, berpuasa dengan segenap hati, bukan cuma tidak makan tidak minum ini berpuasa, tetapi berpuasa kalau sebelumnya berbohong, berzina, berdusta, semua yang kita sudah baca sebelumnya yang Tuhan tidak sukai, berpuasalah di sana. Yang kita bisa berpuasa dengan mulut kita pakai kunci mulut untuk mengeluarkan kata-kata yang mungkin mengeluh saja, marah-marah saja, bersungut-sungut saja. Berpuasalah dari hal-hal itu dengan menangis dan dengan mengadu. Ayat 13, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Kalau cuma berpuasa kan, kalau zaman dulu berpuasa ditaruh debu di atas kepala, koyakkan baju, semua. Ini Tuhan bilang koyakkanlah hatimu. Jadi hati yang harus dihancurkan, dikoyakkan itu dihancurkan. Hati yang keras, hati yang seperti batu, hati yang tidak taat perlu dikoyakkan. Nah, Tuhan berjanji untuk memberikan hati yang baru. Kalau kita mau koyakkan hati kita, Tuhan berikan hati yang baru, roh yang baru dalam batin kita. Dia yang jauhkan hati yang keras dan berikan kepada kita hati yang baru. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, karena sama saja, dikoyakkan, cabik-cabik itu pakaiannya, dikoyak-koyak, tetapi hati tetap sombong, hati tetap keras kepala, hati tetap tidak mau dengar-dengaran, masih lanjutkan terus ke apa yang dia mau. Ada di hati sesuatu kata-kata, melihat orang, kritik orang, selalu lihat yang jelek di orang. Nah, mari mempercayai firman Tuhan, sekalipun di depan mata berbeda, imani Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Tuhan. Percayai, karena di pembacaan yang lain ya, di Lukas dikatakan apakah yang Tuhan cari saat dia datang di bumi. Kalau Yesus datang, dia mencari iman di bumi. Nah, iman seperti ini kalau kita berani koyakkan hati kita yang melihat fakta dan kita pikir ya itu saja sudah seperti itu, fakta yang ada tidak berubah-berubah. Koyakkan hati untuk mempercayai dengan iman bahwa apa yang di depanku hari ini hanya sementara. Yang kekal adalah apa yang tidak kelihatan. Hati yang mau dilembutkan oleh Tuhan, bukan hanya pakaian. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Jadi dengan mengoyakkan hati dan berbalik kepada Tuhan, Dia Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kalau Dia masih ada kesempatan untuk kita hari ini, sekarang juga mari kita berbalik. Ayat yang ke-15, tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus. Ini lagi, adakanlah puasa yang kudus. Mari kita tanya Tuhan, puasa yang kudus seperti apa yang Dia mau. Apakah ada hal-hal yang selama ini terus kita senang lakukan? Tuhan mau kita berpuasa, tinggalkan itu. Puasa tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Dia. Nah, kadang pengertian kita hanya berpuasa tidak makan dan tidak minum. Itu bisa saja menjadi orang yang mau turunkan berat badan. Tapi berpuasa itu hati kita yang dikoyakkan. Berpuasa bukan cuma tidak makan dan minum, tetapi benar-benar hanya memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Kita tawan segala pikiran kita, kekhawatiran kita, kemarahan kita, sungut-sungut kita, jengkel kita, semua kita tawan di bawah pikiran Kristus, supaya kita hanya berpikir pikiran Kristus, apa yang baik, apa yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Dan kalau kita isi pikiran kita dengan pikiran-pikiran Kristus, kita lihat bagaimana ketakutan-ketakutan dilenyapkan, kekhawatiran-kekhawatiran dilenyapkan, karena firman-Nya itu hidup dan kuat. Dia sanggup menusuk amat dalam, memisahkan roh dan jiwa, sendi-sendi dan sumsum, dan bahkan sanggup membedakan pikiran dan pertimbangan
hati kita. Kalau kita mau puasa dari pikiran-pikiran kita sendiri, pertimbangan-pertimbangan kita sendiri. Ayat 16, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai, depan dan mesbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Jadi ajakan kepada semua, sampai kepada dikatakan di sini bahkan anak-anak yang menyusu, dari orang-orang tua sampai anak-anak yang menyusu, datang semua untuk berbalik, bersujud, menangis kepada Tuhan, berteriak kembali untuk menyayangi umatnya, dan jangan membiarkan miliknya menjadi celah. Karena kan kalau ada seperti itu orang akan bilang, di mana Allah kamu, di mana Allah mereka, tidak bisa menolong. Kalau katanya ada Allah mereka, kenapa semua seperti ini? Jadi dengan berbalik, bertobat dengan sungguh-sungguh, dari orang tua sampai anak-anak yang menyusu, bayi yang menyusu, semuanya diserukan, ditiupkan sangkakala untuk mengadakan puasa yang kudus. Puasa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, mengenal Dia dengan sungguh-sungguh dan benar. Janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Nah, setelah ada seruan pertobatan dan seruan itu didengar oleh umat, ada janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan Ia belas kasihan kepada umatnya. Tuhan menjawab, katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Wow, ini janji Tuhan kalau umatnya mau bertobat. Ada janji pemulihan, ada janji kecukupan lagi. Semuanya tidak habis lagi ya, seperti sebelumnya ada belalang-belalang pengerip yang makan, belalang pelompat, belalang pelahap. Semuanya itu Tuhan akan jauhkan, dan akan ada kembali semua kebutuhan anggur, gandum, minyak akan dipenuhi kembali untuk umatnya kalau bertobat. Jadi bagian dari umat untuk bertobat, bagian dari umat saat mendengarkan tiupan sangkakala, ajakan untuk sekarang juga bertobat, mau mendengar, dan Tuhan akan sanggup untuk memulihkan keadaannya. Dan Tuhan bilang, aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Karena kerinduan Tuhan semua umat diselamatkan, semua umatnya diselamatkan, tidak ada satupun yang binasa dan tidak menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Supaya melalui hidup umatnya Tuhan dimuliakan, bukan malah menjadi celah yang katakan, di mana Allah mereka. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu, dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus, barisan mukanya ke laut timur dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jadi semua musuh-musuh ini ya yang datang dari utara dijauhkan semuanya, dan bahkan di sini tanah pun diajak bersorak-sorai dan bersukacita. Kalau sebelumnya tanah kering tidak ada hasil, tetapi saat umatnya bertobat, pertobatan umat membuat tanah juga menghasilkan. Tanah bisa bersorak-sorak kembali, tanah bisa bersukacita kembali, karena di sana ada pemulihan. Tuhan pulihkan sampai tanah juga dipulihkan. Tuhan melakukan perkara yang besar. Jangan takut hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau. Pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Semuanya ada kehidupan lagi, ada hasil lagi saat ada pertobatan.
Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Dahulu sudah ada kemakmuran seperti itu, dan Tuhan akan kembalikan saat umatnya berbalik kembali. Jadi ada kemarahan Tuhan di sana, ada pendisiplinan saat umat malah lebih berbalik kepada Baal, kepada berhala-berhala, kepada patung-patung yang mereka buat sendiri. Tetapi saat seruan datang untuk mengajak bertobat dan mau didengar oleh umatnya, Tuhan memberikan semua kembali. Hujan pada awal musim dan juga pada akhir musim seperti sebelumnya, yang akan membuat pohon-pohon tumbuh dengan subur, pohon-pohon menghasilkan buah, pohon-pohon memberikan kekayaannya seperti yang dirindukan oleh para petani saat menanam di ladang mereka. Ayat 24, tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak, penuh lagi semua. Tuhan sanggup untuk pulihkan dengan kepenuhan di saat ada pertobatan. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Semua yang habis, yang hilang dalam hidup bangsa Israel sebelumnya, Tuhan sanggup kembalikan. Ini kita bisa imani akan terjadi juga dalam hidup kita. Tahun-tahun yang dihabiskan oleh belalang-belalang pindahan, belalang pelompat, pelahap, dan pengerip dalam hidup kita, Tuhan sanggup pulihkan. Bagian-bagian yang hilang dalam hidup kita, Tuhan berjanji akan memulihkan kepada kita tahun-tahun yang telah habis dimakan hasilnya oleh belalang-belalang yang sudah disebutkan tadi. Apa yang hilang dan habis dimakan oleh musuh dalam kehidupan kita, Tuhan berjanji hari ini sanggup untuk pulihkan saat kita mau berbalik dengan bersungguh-sungguh hati kepada Dia, dengan bertobat dan mengoyakkan hati kita kembali kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Ini janji yang Tuhan berikan. Ayat 26, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kalau selama ini kita malu, banyak hal yang tercuri dari hidup kita, Tuhan berjanji kita tidak akan malu lagi. Umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Ia yang memperlakukan kita dengan ajaib. Dia yang akan memberi kita banyak-banyak makanan. Kita menjadi kenyang, dan inti dari semua pemulihan ini adalah supaya kita memuji-muji nama Tuhan Allah. Pujian dikembalikan kepada Dia, kemuliaan, pujian, syukur, dan hormat dikembalikan semua kepada Dia. Bukanlah nantinya berkata, kan semua karena usaha saya. Dulu memang saya bangkrut, dulu saya memang begini, tetapi karena usaha saya semua, saya berusaha semua, saya usahakan dengan sepenuh hatiku, segenap hatiku bekerja. Bukan, semua yang bisa dipulihkan Tuhan itu hanyalah anugerah daripada Dia, itu kasih setianya. Dan dengan kemauan kita mau menyambut ajakannya, kita mau berbalik, di sana Tuhan berkati dan berikan anugerah kembali. Jadi bukan dengan kuat gagah kita, jangan jadi sombong nantinya setelah Tuhan pulihkan. Ya karena kuat gagah saya, karena saya yang rajin berdoa, karena saya rajin ini. Tidak, semua hanya karena anugerah Tuhan. Jadi puji-puji nama Tuhan Allah saat keadaan dipulihkan, bukan memuji-muji diri sendiri, atau mungkin memuji-muji orang itu yang tolong saya, karena dia saya bangkit kembali.
Semuanya karena Tuhan. Mungkin melalui orang-orang tertentu Tuhan tolong kita untuk diberikan pengertian dan berbalik, tetapi jangan kepada manusia kita kembalikan pujian itu. Kembalikan semuanya kepada Tuhan. Ayat 27, kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. 2 kali di 2 ayat berturut-turut Tuhan bilang, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Mari kita pegang ini. Kalau selama ini kita malu, ada hal-hal yang tercuri, banyak hal dalam hidup kita, janji Tuhan di hari ini tanggal 14 Desember, umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kita tidak akan dipermalukan lagi saat kita mau untuk berbalik kepadanya dengan segenap hati, dengan berpuasa, dengan menangis, dengan mengadu, dengan mengoyakkan hati, berbalik kepada Dia dengan segenap hati. Kita akan tahu seperti umat Israel pada saat itu bahwa Dia ada di antara orang Israel, dan hari ini Dia ada di antara kita di zaman perjanjian baru, di zaman anugerah saat ini. Kita sangat bersyukur bahwa hanya Dia Tuhan dan tidak ada yang lain. Jangan mengangkat, menyembah Allah-Allah yang lain. Hanya Dia satu-satunya Allah yang patut kita sembah, Allah yang patut kita puji, yang sanggup untuk menolong kita, dan kita menjadi umatnya yang tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Perikop yang berikut, hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bertobat. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Jadi ada hari yang Tuhan bilang, aku akan curahkan rohku ke atas semua manusia. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Tuhan curahkan roh kudusnya ke atas semua orang, bukan lagi 1-2 orang, tetapi ke atas semua orang. Nah, ini janji Tuhan bagi umatnya bahwa Dia sanggup nantinya untuk mencurahkan rohnya ke atas semua orang, tidak pilih-pilih lagi, bahkan ke atas hamba laki-laki, ke atas anak-anak laki-laki dan perempuan. Ayat 30, aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Amin. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Mari kita berseru kepada nama Tuhan. Bukan cuma berseru, berteriak-teriak Tuhan, Tuhan, tetapi saat kita berseru memanggil Dia, kita juga memperhatikan apa perintahnya supaya kita menghidupinya, kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak menolak Dia, tetapi kita berseru kepada nama Tuhan, kita berteriak memanggil Dia, dan Dia berjanji bahwa barang siapa yang berseru kepada namanya akan diselamatkan. Dia akan menolong, mengubahkan hidup kita yang lama melalui pertolongan Roh Kudus. Saat kita berseru kepada Dia, Roh Kudus menolong kita bagaimana mengoyakkan hati kita yang lama, bagaimana mengoyakkan pendapat-pendapat,
pertimbangan-pertimbangan kita yang tidak sesuai dengan pertimbangan Tuhan, dan kita akan menerima pencurahan Roh Kudus di atas kita, anak-anak, orang tua, semua akan mendapat pencurahan Roh Kudus di dalam hati kita. Roh Kudus saat kita menerima Yesus, Roh Kudus dicurahkan di dalam hati kita yang akan menuntun kita, mengajari kita segala sesuatu, menyadarkan kita akan dosa, menginsafkan kita akan dosa-dosa yang kita lakukan, dan kita akan berani untuk berbalik dengan sepenuh hati kepada Dia, dan kita mengoyakkan kekerasan hati kita, dan kita akan lihat bagaimana Tuhan pulihkan, cukupkan semua yang kita butuhkan, dan kita tidak akan mendapat malu lagi untuk selama-lamanya. Untuk nantinya kita kembalikan segala pujian, syukur, dan hormat kepada Dia, memuji-muji Allah Bapa kita. Selamat hari Minggu, salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.